Oke, sekarang kita tampilkan Ari sebutkan adalah acara Action. Yo, gak bisa lo tamunya. Gue yang mulai. Ini suka begini nih. Doang. Kalau ngajak, udah ngeluarin silabus nih. Contekan lu. Contekan. Wah. Sorry. Ke distract. Saya Felix Das. Selamat pagi, siang, sore, malam. Kita kembali nggak kembali ya. Gugup gua di tengah manusia-manusia usia vaksin nih. Kita ada di Holy Record. Kita mau ngobrol tentang merayakan kesengsaraan dangdut bersama di sebelah kiri kita ada Ricky Malau, sebelah kanan kita ada Bungen. Sehat ya? Udah divaksin. Lu bener udah vaksin? Usianya doang. Usianya divaksin, orangnya belum. Jadi kita mau merayakan kesengsaraan dangdut. Sebelum mulai tadi Malau bilang udah nggak masuk tuh ya. Kesengsaraan kok dirayain. Paradok aja. Tapi ngomong-ngomong lu pertama kali dengar musik dangdut kapan ya? Di fase apa ya? Ini ke si gua. Ke berdua lah. Susah. Kalau berdua ntar dua-duanya ngobrol ya kan bentrok audionya. Gila, gue kayak di ospek teknis nih. Oke. Malau. Ya emang nih musik dangdut dan keberadaannya di masyarakat ini merayakan kesengsaraan dengan dangdut ya. Orang lama nih dikirimin materi bacaan di print. Bukan friend, lebih kepada biar ini aja kadang dalam dunia sinematografi ini namanya artistik. Banyak gak bisa. Hal yang akhirnya generasi sekarang hilang sama cita rasa itu. Oke juga. Ada daftar pustakanya. Ya sekedar bukti udah gue baca aja. Ya kan? Udah baca daftar pustaka. Ya makanya gue juga nih emang sebelum gue kesini juga gue bingung tadi ya kan. Nih Ruru mau bikin acara ngomongin ada semacam dibilang diskusi, nggak ada diskusi gitu, ngobrol bareng ya tentang dangdut. Narasumbernya gua sama Bungen, moderatornya lo. Sepanjang ingatan gua nih kita bertiga malah jangan bukan pendengar dangdut. Pendengar mungkin bisa relatif ya. Penikmat juga kagak. Gua nggak begitu familiar dengan dangdut. Akhirnya ini tema yang terlalu berani buat kita angkat. Ya, akhirnya karena gue yakin, kenapa harus takut ya kan? Kita ngobrol aja tentang dangdut. Kenapa? Mulai banyak pertimbangan lu nih kayaknya nih Lau nih. Kenapa? Bukan pertimbangan, karena kan biasanya bahkan ini dangdut ini suka nggak suka umatnya itu mungkin paling banyak di antara genre musik lain. Sakral dia. Di Indonesia terutama. Sakral ini dangdut. Di Indonesia terutama ya, emang cuma di Indonesia dangdut adanya kan. Katanya sekarang mendunia katanya cuy. Ya lagu Batak juga mendunia kan. Kalau ngomong mendunia ya. Katanya gue denger ya kan. Nah itu lebih kepada Kapan nih? Pertama kali. kalau pertanyaan masalah kapan kayak gitu teknis lah itu.
Tapi gue bagaimana untuk mencoba merangkai secara keutuhan dulu nih. Anatomisnya gitu ya. Asik. Jadi lebih kepada bahwa ini hanya obrolan biasa. Emang Bagaimanapun juga. obrolan. Iya. Karena kan berbicara tentang dangdut. Ini dangdut sebagai apa nih? Karena dangdut ini bermetafor banyak sekali. Bukan hanya sebagai musik doang. Kalau bilang musik dangdut, oke. Tapi ketika lu ngomong dangdut sebagai selera, anjing, kostum lu dangdut banget ya. Kayak gitu ada juga kan tuh. Ada. Gila, dia orang dandannya dangdut banget. Ya kan berarti. Asosiasinya banyak ngejelekin. Gua nggak ngomong gitu ya kan, tapi lebih kepada bahwa bermetafor banyak nih ya kan. Akhirnya makanya dan ketika metafor dari dangdut ini banyak sekali, akhirnya kita atau gua pribadi melemparkan point of view, sudut pandang mungkin kepada pribadi gue sendiri aja yang mungkin menjadi seorang pendengar dangdut. Dan ketika lu bertanya, dangdut, kapan pertama kali gue dengar? Ya mungkin usia 4-5 tahun lah, ketika era-era menjelang akhir 70-an. Bagaimana dangdut di daerah Tanjung Priuk Merajalela. bergema di mana-mana. Ya kan, bukan rock yang bergema tapi dangdut yang bergema di mana-mana. Lengkap dengan paketan turunannya tuh ya, ributnya, maboknya, Waduh, gua kalau murah-murahnya. buat ribut ya. Jadi anatomisnya begini, Lik. Waktu gua masih kecil kali itu ya. Jadi gua nggak ngeliat keributan itu. Karena mungkin lebih kepada dalam pemukiman yang padat sempit di belahan utara Jakarta Utara. Udah utara Jakarta ya kan. Di utaranya lagi. Jakarta Utara di utaranya lagi. Dekat laut masih jaya. Tapi Marunda belum dikembangin tuh dulu zaman itu. Jadi sekarang paling utara lagi. Marundanya udah ada dulu, cuman kan dulu kan masih ada Sampur kan. Ada Sampur. Tai banget Sampur. Gue pernah ngecak lah soalnya Cak. Gue pernah ngecak nih. Gue pengen ke Marunda, pengen naik motor ke Marunda, tapi gue belum memantapkan diri gitu. Itu memang masih ada yang ngetop banget di sana ya. Emang ya karena kan dulu ya itu dia dangdut itu kan. Ya sempat gue dikasih materi sama Ica. Nah ini materi ini nih. Ini di mana dong? Lu masa daftar Enggak, pustakanya? dia emang gitu. dia kayak IP Ma'ruf, dari daftar pustaka. Oh enggak. Mulainya dari mana bebas? Iya, bebas dia. baca yang Dia harus mau di depan dia. udah kelasnya udah beda dia mah. Dikasih gue deh tulisan dari jurnal. Dan layaknya jurnal, tulisan akademis ya kan sangat standar dan tidak memberi ruang imajinatif, hanya berisi data aja ya kan. Kira ya kalau menurut sejarah dangdut emang dimulai dari pesisir Melayu sebagai tempat awalnya berkembang. Makanya pantesan Priuk itu pesisir, wajar aja kira marak gitu lagu dangdut itu. Tempat gua berasal. Kanan kiri depan rumah tetangga gua waktu masih era-eranya tape deck, speaker gede-gedean, nyetelnya dangdut semuanya. Mau Ida Laila, mau Elia Kadam, Kalau mau gua masih si dari ini tuh, Oma coy. Irama. Yang kalau bassnya pakai gentong. Bahasa pakai gentong gimana nih? Pakai gentong ini kan. Ada gentong, padahal gentong. buat efek. Buat efek Wobang. bass. Jadi Buffernya, efek buffer. Iya. Buat buffer. Dulu kan belum ada buffernya, kita pakai gentong. Teknologinya. Teknologi tampung, coy. Apaan si miskin ya? Yo, iya. Ya, begitu dah. Kita Dangdut kita namanya. nggak nyebut itu miskin. Kita nggak nyebut itu miskin, bro. Ya kan? Cuman gak berpunya aja. Budget terbatas aja, budget Yo, terbatas. Jadi emang akhirnya ketika kanan kiri diserang oleh lagu-lagu dangdut ya, kira Mau nggak mau. nggak tuh. mau. Mau nggak mau. Beberapa temen emang ngajakin, di Marunda tuh, Oma mau mentas. Waduh. Cuman orang tua gua ngelarang. Jangan nonton.
Larangan itu kenapa nggak ngelakuin biasanya? Ya, mungkin karena gua kekecilan kali itu, kecilan Masih kecil, waktu itu usianya. Takut kinjek-kinjek. Iya, terus udah gitu. Oh ya, lo tapi nonton dangdut akhirnya pernah colongan nggak? Kalau nonton dangdut mah akhirnya. Akhirnya kan dilarang nih misalnya, lu nggak Kan usah. waktu gua kecil itu. Tapi colongan nggak jauh-jauh gitu akhirnya? Nah itu dia kelebihan dangdut dibandingkan musik lain. Dangdut itu mungkin mempunyai piranti yang udah mandiri. Kita ngambil contoh nih. Wah, ada orang kaya lah daerah gua. Gak usah gua sebutin, udah pada tahu lah orangnya tuh. Wah, anaknya mau sunatan. Dia manggil siapa? Mansur S, friend. Ada Mansur S manggung di daerah gua. Mansur S sudah bawa alat sendiri. Komplit. Komplit. Nah, yang gue bilang, wih anjing, ketika gue berpikir sekarang, berarti emang dangdut paling oke nih. Visioner Secara itu, infrastruktur Iya, ya, udah jadi. Udah, oh ini yang paling bener. Ternyata di Indonesia musik ya musik dangdut. Gua Yang lain, no. ngobrol sama Oma Irama, dia bilang tahun 70-an pertengahan dia udah tour di Kutai Kartanegara 12 truk. Satu truk cilaka, krunya mati 2. Dan pada saat itu kan yang dimiliki Rhoma Irama studionya itu bahkan mungkin lebih besar dari studio rekaman resmi. Nah, lebih gede dia punya gitu. Jadi emang gila. Jadi Mas Fales juga pernah bilang gua mah secara jam terbang manggung nih, apalagi dia pernah dilarang manggung ya. Gua punya dangdut ecek-ecek aja kalah jam terbang gua manggung. Dia mau bisa manggung sebulan 10 kali dia. Sementara gua setahun sekali aja susah. Random ada kawan di Taman Mini nih main suling. Jadi tunggu callingan dari orkes kawinan tuh. Hari kerjanya sebulan mungkin bisa 20 sampai 25. Tapi dengan jam yang panjangnya minta ampun ya. Karena kan itu yang biduannya ada 4 yang gitu-gitu kan. Dan itu nggak pernah ada latihan. Jadi ajaib udah ikut misalnya pimpinan Bang Bungen. Bang Bungen calling nih. Gue di calling si Bungen nih. Gini, Terus kan emang gini ya. Besok narik sama siapa? Kalau lagi? secara bangunan musik kayak dangdut nih yang gue perhatiin ya kan. Jadi gue perhatiinnya begini. Kalau kita nyanyi dangdut itu kan pasti pakai toleloletnya. Iya. Jadi satu kesatuan. Karena memang kalau musik barat kan ada lagu, ada refren, melodinya itu biasanya ngikutin melodi lagu. Nah, kalau dangdut melodinya sendiri. Iya. Jadi makanya kalau nyanyi lagu dangdut lu nggak pakai teloletnya kurang. Gue udah pakai gituan. Ada suara tipisnya. Iya, soalnya apa? Karena itu juga bagian dari lagu. Gitu. Jadi kalau itu kagak dinyanyiin kagak enak. Ya, kalau gua juga sama. Gua datang ke Jakarta itu tinggal di Kampung Betawi. Sebelah mana? Di Kayu Putih. Kayu Putih itu zaman segitu 70-an awal itu kan masih tempat jin buang anak. Sekeliling Betawi semua. Jadi Ini sisi kota yang relatif sama nih ya. iya sebenarnya Nyambung aja ya. pada saat itu. Kemudian berubah Kayu Putih jadi gua digusur ke sono, nyebrang dikit ke tempat yang sekarang. Pokoknya dangdut itu ya udah makanan gua sehari-hari. Karena ke sono denger. Ya, kalau main ke sono nyetelin dangdut. Jadi Bergema lah dangdut di mana-mana ya. bergema dangdut di mana-mana. Dan gua sadarnya itu udah gede. Jadi karena gua ya pada saat itu mengklaim diri as a musician, gua kudu dengerin lagu gitu ya. Jadi gua kan merunut tuh lagu barat ya gua dengerin ya. Gua belajar dengerin musik jazz, gua belajar dengerin musik klasik, belajar gua. Begitu gua selesai kuliah Jogja, gua balik ke Jakarta, gua dengerin musik sono mulu. Gua mau dengerin dangdut gitu. Jadi gua runut dangdut dari awalnya. Yang awalnya gue tahu kan nggak ada orkes dangdut, namanya orkes Melayu. Ya, kagak ada orkes dangdut. Emang kalau gue balik-balik ke sono gitu ya. Jadi gue main sama orang kampung dan uniknya
gue bisa main alat musik itu mungkin yang pertama kali itu gendang dangdut. Jadi gue kelas 2 SMP gue bisa main gendang dangdut. Jadi kalau nongkrong di kampung gue pasti dicariin orang karena gue tukang gendangnya. Gitu. Jadi gue banyak tahu lagu tanpa gue tahu aslinya. Aslinya baru sekarang gue dengerin di Itu YouTube. maksudnya yang nyanyi siapa nih? Yang aslinya nyanyi nih? siapa? Oh lagunya pokoknya begini aja. Sekarang kan bisa gue cari tuh. Oh yang nyanyi Mansur lagu ini kan. Dulu kalau teman gue, aku jemu mendengarkan kata-katamu. Wah udah. Udah pokoknya kalau minta lagu itu udah paling dia dah gitu ya. Ini baru belum lama ini gue dengerin ini lagu apaan sih ini ya enggak? Oh. Tapi dulu penokohan tokoh-tokoh dangdut itu dahsyat juga di kampung-kampungnya ya. Gue tinggal deket rumah gue, rumahnya Arafik. Jadi buset, dulu kalau lewat rumahnya nih, sekarang rumahnya dialihfungsikan jadi rumah sakit. Nama rumah sakitnya juga Arafik juga. Tapi dulu tuh depan rumahnya pasang gede-gede plang Arafik namanya. Jadi lu kayak tahu nih, emang doi jagoan daerah sini. Tapi memang efeknya segitunya ya. Ya emang karena itu kan memang yang Kayak tadi Mansur datang semua orang Mansur dipanggil karena orang berada di situ hajatan gitu ya. kalau tempat gue pernah Muksin. Sama juga. Sampai sekarang loh kayak Sampai sama juga sih dia hajatan. Si orang yang paling lah di kampung gua hajatan yang manggilnya Muksin. Jadi kita nonton emang pemusik kelas. Kalau gua sengaja nonton konser dangdut itu, gua beruber dulu di Bonbin. Waktu di Ragunan apa yang di Cikini? Bukan, Bonbin sono, Bonbin Jogja. Oh, Jogja. Gua kudu nonton konser dangdut beneran ya enggak. Woi, ada di Bonbin katanya. Oh, aduh gua sama anak-anak datang pengen yang main siapa? Festival gitu banyak. kagak. Pokoknya ada acara di sono. Alah, Gos. Itu udah dangdut udah menurut gua itu kita omongin kelas bawah ya. Tapi kemudian dangdut itu kan berhasil masuk ke kelas menengah. Dan sampai atas. Ya, itu ketika terus penyanyinya ya pakai simbol-simbolnya simbol kelas menengah ya. Iis Dahlia, Cici Paramida, dengan syair-syair juga kayak gitu, Ika Nurjanah gitu ya. Pakai baju sopan, apa segala macem. Tapi kalau dangdut di pinggiran kan kagak begitu. Ya. Karena gua dapat 2. Jadi kalau teman-teman gua di sini ngomong, wah lagu itu yang Selamat Malam, sama Bulan Merindu, asik lagunya. Kalau gua main di lapangan tembak situ kagak ada lagu itu. Jandaku. Gitu ya enggak, lilin-lilin putih gitu ya. Kagak ngerti kita juga lagunya bagaimana ya enggak. Tonnya dari mana tonnya nih? Nah, tonnya dari mana? Diajarin dulu kita. Ya enggak? Kayak itu tadi. Baru sekarang kita dengerin. Tadi gue mau nyambung ke jadi dari obrolan yang sama dengan Oma Irama itu, dia bilang banyak yang mau ngundang dia itu emang mau nggak mau perlu budget gede karena rombongan sirkusnya juga gede gitu. Kayak requirement-nya tuh dari zaman dulu tuh udah tinggi. Ya kita bilang Oma adalah puncak dari dangdut gitu ya. Jadi ketika mau best practice-nya tuh lu perlu uang yang emang nggak sedikit gitu. Karena rombongan banyak, Kalau buat gue mungkin alat banyak. Jadi itu ngebuat beneran kayak kalau megah buat gue mungkin si Roma itu lah bikin dangdut ya. Genre musik dangdut yang kita kenal sekarang itu ya yang mulain dia lah. Kalau kata gue. Kalau kita gampangannya beginilah. Kita lihat alat pengiringnya di belakang. Kalau awalnya Melayu itu kan akordeon, gendang ginian ya kan. Ya Mas Abi masih begitulah. Kemudian terus kalau di sejarah ini tonggaknya boneka India pertama kali dangdut apa segala macam, bentuk yang seperti sekarang jasa Oma Irama gede banget. Jadi belakangnya lengkap dengan bendera-bendera itu ya. Iya, awalannya kan terus kemudian dia memasukkan unsur-unsur musik barat yang edan-edan gitu yang kalau kostum. Ya, kalau secara gue lihat secara musik juga emang secara musikalnya ya emang edan gitu ya. Dia berhasil memadukan itu kan. Masukin rock ke dalamnya gitu. Walaupun tetap secara itu tadi emang paradok lagi nanti nih. iya memang Udah gatel dia nih. Bukan. emang Paradok memang emang
karena kita ngomongin dangdut, friend. Gua Iya. karena Paradoksnya gede emang. Iya. Die hard dangdut banyak. Ketika lu nyebut mencampurkan rock, waduh, ini bahaya nih. Karena dangdut sama rock ibarat air dan api kan, yang kita tahu. Gitu katanya. Iya. Karena buat gua kadang kan begini ya. Ada perlawanannya. Iya, dangdut itu alat perlawanan. Bahwa dia pengen mengeluarkan sesuatu yang khas gitu. Khas made in Indonesia. Sebenarnya sih kalau pengen ngomong made in Indonesia apa enggak, perlawanannya kan begini kalau yang gua rasain ya. Ya cap dan stereotype itu kan nggak lepas ya. Awalnya kan capnya kan ya ini musiknya orang kampung, gampangannya begitu. Kata dangdut itu kata-kata ejekan. Ya. Jadi kalau gua main kemari, gua ke sono, gua ngomongnya kagak demen dangdut. Gampangnya begitu. Supaya kagak dicap kampungan. Tapi dikasih beat joget. Kalau gua kemari kagak mau juga zaman segitu. Kagak mau juga. Kalau zaman-zaman gua remaja ya. Enggak, ini nih jelas banget. Makanya gua bilang kalau orang ini kemudian berjuang, nah tapi kan gini. Kan ada industri juga, ya. Bagaimana di sono ketika orang ngelihat pada zaman 60-an hitam putih kebagi gitu. Yang bisa nyatuin cuma rock and roll doang sebenarnya. Maka orang berpikir kalau ada penyanyi yang ini dia orangnya nih. oh ya kan ini nyari gara-gara nih. Baru Jadi dateng. tiba-tiba orang yang beride tentang dangdut ini nongol di balik kamera. Cekrek agak ada hahaha hihinya. Foto-foto buat laporan doang nih kayaknya nih. Arahan nih kayaknya nih. Terus. Ya kayak hitam putih orang lihat rock and roll maka ceritanya begitu. Kalau ada orang putih bisa kayak suara negro nyanyi, ini kena semua nih. Gitu kira-kira kan. Ya secara industri juga orang pada demen semua se-Indonesia. Kalau ini bisa dinaikin ke kelas menengah ini gitu. Kepegang semua ini. Kan gitu. Mungkin di belakang ada gituannya juga ya. Dan kenyataannya kan berhasil. Jadi seolah-olah ada perjuangan ya, menaikkan ini dari kampung terus gua nggak tahu itu perjuangan bener apa enggak, gua nggak ngerti. Tapi seolah-olah ada perjuangannya. Sekarang kalau lu bisa nanggap Oma, lu di satu daerah tertentu lu bisa nanggap dia, udah itu simbol status lo sebagai tokoh jadi. Kalau bicara soal Roma, kagak usah sekarang dari dulu. Enggak, tapi maksudnya itu kan simbol keberhasilan dangdut tuh bisa melejit sampai sana. Jadi sekarang juga masih relevan sebenarnya bahwa dia adalah puncak piramida industri musik Indonesia. Betul, kalau bicara seperti itu betul. Nah, secara kebudayaan, secara umum kan kayak gitu, ya. Ini kan merasa berjuang itu kan terjadi ketika merasa ributnya Inul, kemudian ada koplo. Kan Rhoma Irama juga kayaknya marah-marah, seolah-olah ini perjuangan gue diganggu, gitu, ya kan? Kok jadi begitu? Padahal, ya si dangdut ini hidup di masyarakat pinggir itu kan buat juga secara menurut gue ya, secara gampang itu kan metamorfosis dari apa yang namanya tayub, apa yang namanya ronggeng, apa yang namanya sawer, apa segala macem. Sekarang kan kagak ada semuanya kan didangdut semua, dirangkum semua. Maksud gue di pinggiran itu juga tumbuh kayak gitu. Cibubur mah setiap ada kawinan nyawer semua yang namanya dangdut. Dan sekarang lebih praktis, lu nggak perlu bawa sabrek-abrek, organ tunggal supaya enak ngoploknya, tambahin kendang, supaya suling tambahin kendang, suling gini udah 3 orang kelar urusannya. Tinggal yang nyanyi. Kawan gue yang tadi narik hari kerjanya 20 hari lebih itu ya, basic fee-nya cepet kan. Tapi habis itu kan dapat pembagian saweran tuh. Ya. Oh, itu bisa berkali-kali lipat memang sawerannya ngedar. Dan sebenarnya mungkin kalau secara penghasilan Inul kan udah main kemana-mana tuh. Dan video-video bajakannya udah nyebar kemana-mana. Toh nggak apa-apa juga gitu maksud gua. Kagak ada yang protes. Tapi ketika simbol kelas bawah ini dibawa ke kelas menengah, dimasuki TV, ribut orang. Buat gue sih sederhana itu aja gitu. Bahwa simbol-simbol kelas bawah ini
lu bawa. Jadi sebenarnya dangdut itu punya banyak persoalan kelas juga. Ya namanya musik kan punya semua orang, lu mau pakainya bagaimana kan terserah orangnya. Nah, cuma persoalannya dan nggak bisa dibilang juga itu bukan dangdut, orang namanya dangdut semua dan musiknya jenisnya itu. Ya kan? Beda cerita lagunya aja. Cuman beda cerita aja. Kalau lu mainin di emperan jadinya begono, orang pada nyawa. Lu mainin di sono katanya hebat, ya terserah gitu. Tapi faktanya kan kayak gitu. Gampangnya beginilah. Kalau misalnya gua outbound-outboundan gitu kan, itu juga kagak boleh salah. Kalau ngundang dangdut ntar ngundangnya yang saweran, yang datang ini kagak pengen begitu, itu jadi jelek dangdutnya gitu. Ini kudu pas-pas. Jangan mentang-mentang dangdut terus, wah lu panggil dia kita tanya dulu. Karena antara yang datang begitu basic fee-nya segitu dia ngandelin saweran, dia pasti minta saweran. Sementara ini kelas menengah semua kok nyawer sih gitu. Jadi banyak wajahnya. Sebenarnya banyak bener wajahnya. Nah di pinggiran itu kayak gitu. Nah sementara kalau ya entah ilmuwan, entah kelas menengah apa segala macam ngomongin ada. Makanya gue bilang gue nggak tahu itu perjuangan apa kagak. Mungkin dia merasa berjuang silahkan aja gitu. Tapi faktanya kayak gitu. Bahwa di sono biar enak dikoploin. Kenapa dikoploin? Kenapa namanya koplo kalau menurut gue? Sekarang kan lagu apa aja bisa didangdutin. Lu sebut lagu apa gue bisa dangdutin? Bohemian Rhapsody. Mama, ada bagusnya juga nih, just kill the man, kan begitu. Put a gun against his head. Lagu apaan bisa didangdutin semua. Nah itu, kita koploin aja lah. Koplok, gitu kan, girang. Nah, gua ngelihatnya begitu. Nah, ada juga yang diambil. Ini yang gue lihat juga kalau teman-teman gue main ya kan. Kadang-kadang Saira ini kan merintih banget ya kan. Nah, 1,5 juta saja aku melamar dia. Ternyata dia gadis bukan perawan. Nggak ada kata itu. Ya. Misalnya engkau gadis atau sudah janda, nggak bakal masuk ke musik pop kelas menengah. Kata-kata itu nggak ada. Kan gitu. Nah itu kan kesarak banget. Tapi lagu yang merintih ini dan merintih dengan mata terbaliknya habis minum AO dia goyang begini kan kelar urusannya dunia. Iya. Iya benar. Itu kalau kena SJW panjang urusannya. Jadi memang kalau banyak bener wajahnya dan itu bisa dibilang wajah kita ya. Kalau kata gua wajah kita dari yang bawah sampai yang atas lah. Ya terserah lu mau pakai yang mana. Tapi ya jawaranya ini istimewanya kan sefleksibel itu musik ini. Makanya ntar ada reggae dut. Ada house musik dut. Pokoknya ada dutnya. Makanya kalau gua sama anak-anak dulu, kita musiknya apa? Tal dutcong. Metal dangdut keroncong, agak nyambung agak apa-apa kita sebut aja. Rumit. Iya, ini teredam nih. Lu makan durasi berapa belas menit tuh Ngen? Teredam nih. Dia memang selalu ada ininya. Dia udah ketawa-ketawa nahan nih dari tadi nih. Kagak juga, karena kan ya itu dia kan. Banyak cara kita ngelihatnya bagaimana. Ya seperti bahwa dangdut itu juga emang datangnya nggak sendirian, berdasarkan campuran dari berbagai macam genre sebelumnya digabungin. Ada Melayunya, ada Gambusnya, ada India. Ada Indianya, deket banget itu. Cuma kan permasalahan tetap terlepas gue emang seneng sama Rhoma Irama dan Orkes Melayu Sonetanya. Beliau ini yang menjaga marwahnya itu tetap ada dan sampai sekarang masih kokoh. Yang gua nggak ngelihat di Indonesia ada orang yang bisa segitu canggihnya. Makanya ada yang dengan gampang lu bilang tadi, udah kita koploin aja, dangdut bisa diapa-apain kok. Karena pernah teman seorang biduan
wedding singer kali ya kalau ngomongnya, penyanyi kondangan sebenarnya. Koploin lagunya Bang Oma, nggak taunya ditegur sama yang punya ini, jangan dikoploin, soalnya nanti ada Bang Oma. Oh si Doi datang sebagai tamu nih. Sampai ya karena Iya, ada biar gituan. bagaimanapun ya gue seneng dangdut tapi gue nggak suka koplo. Ya mungkin karena itunya ya. Iya. Iya, Masalah sama. selera ya. Bener. Cabangnya kan tapi kemana-mana kan kemudian. Iya kan. Kalau gua cabang bilang, mah kalau iya, ngomong tapi cabang kan, mah. wajahnya bisa timbul kemana-mana. Aliran agama juga cabangnya banyak kan. Kalau kita ngomong kayak gitu ya. Ada satu garis tengahnya lu laut tapi laut. Perpuluhannya ada tapi. Semua juga ada, Fred. Ada sistem persenan, ada lah mekanismenya masing-masing ada. Memang mas gue lebih pada sebenarnya ya mungkin karena gue ngelihat lebih kepada sosok tokohan bagaimana beliau ya mungkin kita ngeliat sekarang udah dengan gampang menyebut 11 kontainer. Jangan-jangan sekarang udah 20 kontainer kali aja ya kan. 23 kali. Nah, beliau guest listnya banyak kata si Ucup. dari nenteng-nenteng gitar ke Iya. jalan-jalan becek udah dilakuin, friend. Nah, Itu nggak dilihat lo- orang tuh. Iya, Ngeliatnya gede doang. Yang gua takut sih orang pada ngelihat, friend. Media yang kagak mau ngeliput. Iya. Iya. Punya luka batin nih sama media nih kayaknya nih Malau nih. Gua bilang tadi. Gua jatuh cengengan. Iya. Fokus. Nyambung nggak? Lu menit kesekian ya. Kepleset ya kan? Iya. Gitu, bro. Lebih pada bahwa ya biar bagaimanapun juga kalau emang kita ini menyebut dari cabang kesenian ya kita harus mengapresiasi pada kayak gituannya. Tapi kan emang sebenarnya secara fakta mungkin puluhan tahun dia level digemarin orangnya kan nggak pernah geser gitu. Tren musik kan kemana-mana gitu ya. Kalau kita ngomong Indonesia ya, tapi dangdut kan selalu ada di situ menimbulkan sebagai fungsi musik dia tuh bener-bener perayaan gitu. Terlepas dari tadi lo bilang di sebelah sini ngomongnya gini, di sebelah sini ngomongnya gini gitu. Tapi semua orang tuh kayak ingin merayakan hidup tuh caranya apa kayak obatnya dangdut nih gitu. Termasuk apa ya kayak kita misalnya Rekfest gitu. Kita pernah ngajak Nasi Daria main di Rekfest in the Valley. Kejadiannya ya udah karena itu festival tertutup juga yang nonton itu kan orang-orang yang datang ke festivalnya gitu. Tapi ketika kita ngajak Nasi Daria main di Gudang Sarinah waktu itu, buset. Yang nyawernya berebut. Kayak itu gue inget itu memori menarik banget gitu. Apalagi kalau gue sejujurnya gue nggak familiar dengan. Gue tahu itu ada di sana tapi gue nggak rutin gitu. Ini kayak mungkin ketika lu ngomongin masalah sosok lagi tadi kan itu. Iya. Ya itu kebetulan contohnya Nasi Daria gitu. Tapi gue ingin memberikan fakta bahwa ini dangdut ini paling tahan banting nih gitu. Ya karena kan prosesnya udah mengalami yang gue bilang tadi ya. Nenteng gitar, becek-becekan, mentas di gang-gang sempit. Udah ngelewatin. Itu lu mau ngebanting apanya lagi sekarang kalau dia udah bisa naik jet set. Iya. Ya kan, karena begini Lik ya. Mungkin di luar negeri jangan ambil keluar dulu ya. Janganlah, sini aja. Enggak, karena kita selalu berkaca keluar. Ini akhirnya gue mencoba bawa contoh di luar tuh buruk. Kayak The King of Rock and Roll, woi gila. Semua orang pada menyebut Elvis Presley. Sekarang Chuck Berry, friend, nggak bisa lu lawan. Ada pro dan kontra. Tapi kalau ngomong di Indonesia, The King is Nggak ada pro kontra. Nggak ada. Sepakat. Satu negara sepakat. siapa yang mau lawan? Siapa yang bisa ngebantah? Ya cuma dia doang. Udah. Nggak ada cerita lain kalau ngomong itu.
Abis perkara ya. Habis perkara. Iya. Habis Lu perkara. lihat kan? Habis perkara udah emang. Udah 70 berapa doang pernah main gitar, anjing masih muda aja nih. Mata gue yang salah atau jangan-jangan kenangan gue waktu kecil nih yang lebih kuat pada dia. Iya. Ya emang mesti lu akuin karena secara musikalitas dia emang jenius juga di situnya gitu. Jadi bukan sembarangan. Oh, paket komplit itu nggak akan Itu paket mungkin komplit, lagi. nggak akan mungkin lagi ada di Nggak bisa Indonesia itu. nggak bisa dibantah kalau ngomong musik itu nggak bisa dibantah, ya udah begitu ceritanya. Kalau si beliau inilah ya. Mau pakai analisa apa juga nggak bisa dibantah. Nggak bisa. Kita jauh ngomongin sosoknya ini, dia kok masih kekeh ya, masih berjaya ya. Bukan, gue bilang musiknya. Kan gue bilang tadi, rajanya masih ada. Rajanya masih ada. Oh iya. Rajanya Oke, masih ada, oke. susah. Jadi persoalannya itu akan terus ada di situ selama rajanya masih ada. Menurut lo gitu? Ya menurut lu. Kenapa harus lu sempitin? Gue bagus. Nih, gue udah mengantisipasi nih yang gini-gini nih. Gue balik ini nih. Sompret emang. Oke. Oke, pada itu nih, kalau gue sih. Biarpun dimanapun memang. Ya itu dia dahsyatnya musik dangdut. Oke, ini gue kasih satu ilustrasi kecil ya. Ada seorang alumni musik lah dari bilangan Cikini 73 Dari KJ. nggak sebut nama itu. Nggak apa-apa, gue yang sebut dari KJ. Saud Situmorang udah almarhum. Dalam perjalanan pulang habis syuting, seorang teman sangat mengenai Rhoma Irama menyetel lagu dangdut. Terus kuping dia langsung harmonisasinya musik dangdut luar biasa. Udah masuk, udah ranah keilmuan dia melihat. Ini musik nggak sembarangan. Hanya ya terlepas tadi ada penilaian dangdut bisa diapa-apain, dia bener teman. Buat Bang Oma yang satu ini emang beda. Sakral. Kalau tadi istilah gue sakral kan. Karena memang setelah pada satu titik gitu ya, misalnya kalau kita kasih contoh, kalau gue ngasih contohnya begini, misal kayak Marley gitu ya, Bob Marley reggae, iya, tapi kalau buat gue itu nggak bisa bilang reggae, itulah musiknya Marley. Dan di dangdut khusus Rhoma Irama juga begitu, ya, Rhoma Irama dangdut iya. Tapi Rhoma Irama juga boleh dangdut, itulah musiknya Rhoma Irama, itulah yang bedain dia dari yang lain gitu. Kalau ngomong sosoknya gitu ya, musik dangdut ada, Rhoma Irama dangdut iya, tapi juga bukan, itulah musiknya Rhoma Irama kalau kata gue bilang begitu. Sama seperti Benyamin Gambang Kromong, bukan, itulah musiknya Benyamin gitu ya. Led Zeppelin blues, bukan, itulah musiknya Led Zeppelin. Dia itu sudah sampai pada titik itu. Iya. Oke. Si tokohnya ini Iya. gitu. Jadi Lebur dia. udah lebur. Udah lu nggak bisa bilang itu dangdut. Menurut gua kalau kita mau ngomong tokohnya ya itu musiknya Rhoma Irama. Yang kalau dengerin bener, gua kalau dengerin itu gua bayangan gua ya orkestra. Ya, gua ngebayangin mungkin ADMS entah siapa gitu terus bikinin musiknya Rhoma Irama, kata gua masuk di orkestra itu. Pasti karena Edan tindi-tindian nadanya ginian, wow, tokai. Tokai kalau lu bedah musiknya dia, makanya istimewa itu. Nah, kalau kita ngomongin dangdut secara umum ya itu tadi gitu ya. Ya reggae, UB40 reggae, Anu reggae, ada banyak reggae, tapi khusus Marley ya dialah musiknya Marley. Gitu. Dangdut banyak, ya, kalau Rhoma Irama ya Rhoma Irama. Kagak bisa disangka. Kalau gue sih gampangannya terus jadinya begitu gitu. Nah, secara itu tadi dangdut memang yang dibilang dangdut sekarang itu kan punya fleksibilitas edan. Sebenarnya karena itu kemudian wajahnya jadi banyak karena bisa lu pakai kemana-mana.
Jadi dia Secara fungsi dia banyak kegunaannya ya? iya, karena terus dia kan juga bisa gue nggak tahu ya, eh, karena memang kalau kita lihat di semua musik di Indonesia ini itu kan pakai gendang ya. Iya. Ada yang namanya tifa, ada yang namanya apa, ada yang namanya Alat apa. tabuh lah ada. Alat tabuhnya itu beneran pakai bukan drum. Alat tabuhnya itu. Dan dangdut mungkin pukulannya itu abstraksi dari semua pukulan gendang-gendang di Nusantara ini menurut gua gitu. Karena itu semua orang rasanya deket dengan tabuhan dangdut. Makanya walaupun dulu itu dianggap musik kampung apa segala macam sebenarnya deket ke kita kok gitu. Kalau pasti dengerin itu pengen goyang kita karena emang deket, sebenarnya deket banget itu kata gua. Sulit lagi menahan godaan joget kalau lo denger dangdut depan mata lo. Dan Apalagi yang live ya. kalau gua ngalamin dulu paling enak itu dengerin relaxnya itu kalau capek fisik kalau dengerin musik dangdut. Gua kalau naik gunung dulu turun, kalau mampir di warung denger lagu dangdut, bawa lagi girangnya minta ampun. Wow, semua Frank capek Jenjen. hilang. Bukan yang lain-lain. Iya. Begitu. Malam-malam lah mau tidur Iya, dengerin Frankie Ah. Angel, enak tuh. Sama aja juga. Nah nih kalau gue nih ya misalnya dulu karena tetangga itu, gue kalau dengerin apa sahdunya Rhoma Irama paling enak, lu tau kagak? Yang nyetel jangan kita, yang nyetel tetangga. Oh jadi nggak Malam-malam kita nggak punya kendali nih. nggak punya sama kendali. lagunya Kita apa ya? ngopi ngerokok aja, yang nyetel dari sono. Waduh, udah kemana tahu itu? Ih, Ilakan udah gitu masuk suara itu Sugiarto. Waduh, gitu. rasa Jadi emang iya Itu kalau ruang itu memang selalu tercipta tuh. Kalau gue kenangannya begitu, karena ternyata begitu gue dengerin lagi, nah itu kan lewat kan. Jadi begitu gue dengerin lagi lah ya, begitu gue balik, gue dengerin, gue ke tetangga-tangga, dan lu punya kaset Rhoma Irama enggak, lu punya kaset enggak, lu punya kaset apa dangdut, gue kumpulin, gue dengerin di rumah. Itu kan semua udah gue dengerin. Lagi lagunya, oh ini dulu ini begitu. Nah jadi gue balik lagi begitu. Emang ini beda sendiri nih, khusus dia nih. Karena terus istimewa lah. Sebenarnya secara musikal itu nggak bisa Bisa. Ini pembicaraan ini mau ditarik keluar dari situ, baliknya ke situ lagi. Ya? ke situ lagi. Kan sekarang ya, coba lo lihat ya, udah kemana-mana lagu, balik lagu ngetop lagi, lagunya siapa? Lagunya dia. Ya, balik lagunya dia. Nih gue kenangan gue sama lagu Malam Terakhir. Ya. Itu gue semalam diindoktrinasi. Jadi gue tanpa dengerin gue apal tuh lagu. Tetangga gue kawinan belakang rumah. Pas baru keluar lagu itu, kagak berhenti disetel Malam Terakhir. Sampai gue kagak bisa tidur. Diulang terus gimana kagak apal. Udah bawa sadar coy. Gede-gede lagi, Gede-gede. Nah, muter ya. setelah kita belajar ya dengerin musik anu begitu kita dengerin goblok. Ini mah gila. Tindian dadanya, apanya, ngambilnya, apa, ada bluesnya, ada. Semuanya ada. Gitu. Detil banget gitu. Masuk suara penyanyi perempuannya di mana, teriaknya bagaimana, habis itu disautin begitu. Perfect. Iya, kalau dengerin Oma tuh langsung kayak ngikut anjing ini tahun berapa, dia udah mikirin kayak begitu, secara teknis juga ribet pasti. Iya. Dan kalau lu nggak punya skill yang sangat baik, lu nggak akan mungkin bisa melakukan. Nah kalau gue misalnya yang ya kayak ngoplo itu mungkin ya itu karena kan gini ya, harus kita kalau baca sejarah misalnya, sejarahnya kan yang kita baca kan sejarah orang keraton semua. Pada zaman Majapahit, rakyatnya ngapain sih? Makannya apa? Kita nggak pernah dapat informasi. Nah kan?
Semua yang bilang brand Adigang Adiluhung itu kan dari keraton semua keluarnya. Kesenian di masyarakat apaan sih? Tapi pada kenyataannya kesenian masyarakat kan buat gua kesenian masyarakat kita pinggirannya kan kesenian mabok. Mau mabok kesurupan, mau mabok keadaan, mau mabok minuman. Lu sebut aja, lenong, ludruk, ronggeng, tayub, doger, cokek. Semua kan begituan semua. Cara untuk kabur sebentar itu. Iya. Nah, ini semua transformasinya ke musik apaan? Ya itu dah. Makanya tetap mau bagaimana namanya Pantura itu zaman dulu walaupun industri musik dikuasain oleh tetap aja nggak pernah mati. Dia bisa produksi sendiri gitu ya dan tetap hidup. Nggak pernah berhenti produksinya itu. Ya, tetap keluar lanang sejati. Nah, walaupun di ini ada apa tetap keluar itu. Nah, di pinggiran tetap. Ya mungkin tambahan aja kali kan bahwa ketika tahun 70-an ada beragam banyak grup-grup band tuh. Mau Pus Plus, mau Pampers, mau Mersis, mau Bimbo, mau apalah. Semuanya pada punya bikin Iya, pop Melayu. pop Iya. Melayu. Itu kalau ditarik ada semuanya ya. Semua punya album Semua. itu ya. Iya, Semua kan, punya makanya. album Melayu. Jujur, ya gua nggak tahu nih. Nih lu kembali lagi, media mungkin terlalu rasis kalau untuk menilai. Tapi kenapa nunjuknya ke gua? Ya kan Karena media lu nih. wakil media. Kok video Lu gua? bareng-bareng nunjuknya kita ini. Oh, Pas banget ini langsung. wah dihakimi nih. Bangsat ini nggak ada perjanjian aneh dihakimi nih. Kenapa Begitu media langsung begini. Bang? Hancur banget kita ya. Lebih kepada gitu sih, makanya bahwa ya itu dia. Ya mungkin orang Indonesia kan biasanya ya termasuk gua kali orang yang latah kali ya kan ketika ini merebak pada pengen nyobain. Apa Ya. jadi ketika tahun 70-an sosok Rhoma Irama sukses luar biasa mengangkat atau membawa nama dangdut. Akhirnya band-band yang lain pun mungkin lu belum disebut dangdut ya masih orkes Melayu ya. Melayu. Akhirnya membuat album Melayu. Iya. Karena buat melawannya itu kan karena pada situ dianggap itu sebagai ejekan. Bahwa kemudian berani iya ini dangdut itu kan begitu tahun 80-an. Udah lama banget itu. Udah lama banget. Atau ada faktor pengen kebagian kuenya. Makanya band-band pop itu membuat rekaman Melayu. Nggak tahu makanya kan itu kan ada campuran urusannya industri apa segala macem. Walaupun kemudian juga kalau pertanyaan kalau itu ngetop industri, lu kebayang nggak sih kalau zaman dulu musik banyak, sekarang misal Padi bikin pop Melayu, Naif bikin pop Melayu, Dewa bikin pop Melayu, Kla bikin pop Melayu gitu, gimana ceritanya? Kesimpulannya kan tadi nggak bakal merubah band-band yang gua sebutin tadi menjadi band Melayu kan masalah. Iya, Iya. Mampir aja mampir. mampir doang. Kecuali band-band yang gua sebutin tadi menjadi Terus band jadi- Melayu, wah makin gede aja namanya. Ujungnya ke sana lagi ya. Gila ya. Kacau emang nih si Doi nih. Iya, udah sih Doi paling kacau. Gitu. Kayaknya emang harus ada tuh festival diskusi tentang Oma. Segala macem dibahas. Masuk kayaknya tuh. Nggak habis-habis loh. Bahasannya. Kagak habis. Karena emang segitu dahsyatnya sih. Bukan segitu dahsyat aja. Luar biasa dahsyat aja kali ya kalau segitu dahsyatnya. Segitu tuh kesannya seadanya ya. Terukur. Terukur. Tapi luar biasa dahsyat Biasa ya. tuh gitu tuh, angka 8 ditidurin tuh. Infinity Iniesta. Ya kok Iniesta? Andreas dong. Bisa aja nih beloknya nih. Bisa aja. Lebih pada itu sih, Lik. Ya luar biasa lah bahwa semua ini bakal berterima kasih ya kan pada sosok Haji Rhoma Irama. Jadi pahlawan nasional itu satu hari. Bisa gua sih terlepas dari gua
nggak begitu suka beberapa sisi ya. Tapi gue sepakat kalau untuk urusan musik, gila sih, nggak ada lawannya. Ya, benar kalau ngomong nggak ada lawannya di Indonesia. Iya, saya nggak ada lawan. Saya nggak ada lawan. Udah nggak bisa lagi ngelawan kayak yang Ya kan ngapain dilawan? Ngapain dilawan? kan ada orang-orang nih yang masuk ke percaturan pengen jadi segala-galanya. Itu kan wilayah pribadi yang lo nggak pernah tahu nih. Tapi kan sekarang secara teknis juga kan mungkin nggak akan ada yang bisa sebesar dia minimal. Udah nggak bisa lagi. Eranya beda, titik tolaknya beda. Dan yang dilakukan juga tidak sedahsyat yang Oma lakukan. Yang tadi lo bilang gang becek dan segala macam. Ya mungkin basic gitu ya. Different satu kalimatnya game proses. Iya, game-nya beda. Gue waktu yang cerita Kutai Kartanegara tahun 76 itu tuh 70, gue lupa kalau nggak salah 76 atau 70 pertengahan gitu. Gue kayak, gue aja tahu Kutai Kartanegara dari sepak bola Indonesia. sampai kemudian gue akhirnya menginjakan kaki di kota itu gitu. Kalau Dia udah di situ dari kapan kalau tahu. temen-temen gue ini, Betawi itu, Bekasi jalan kaki kalau mau nonton Rhoma Irama. Ke Surabaya dioncok naik kereta buat nonton Rhoma Irama, temen-temen gue. Dioncok tuh apa? Bahasa yang lebih... Dioncok itu apa? Di Uber. Oh. Di Uber. Bayar di atas deh tuh ya. Setelah itu mah urusan belakang. Itu mah urusan Pokoknya yang penting sampai ya. penting nyampe. Dan segitunya kalau kalau buat beliau yang satu ini ya begitulah gitu. Yang kita nih kan walaupun gimana kan kelas menengah tanggung nih ya. Iya. Benar. Ya. Benar. Yang kesono kagak, kesini kagak. Benar. Yang Masih bisa Labil. netral lah. Bisa masih netral, masih fleksibel lah. masih bisa fleksibel, masih bisa juga terus kesono kagak kemari kagak jadinya. Main aman udah gitu ya. Main Bisa aman mulu. aman. Bisa main ngeritik-ngeritik doang gitu ya. Iya, gue tuh kalau nonton layar tancap Rhoma Irama pada nangis coy, preman-preman itu. Segitunya. Lah gue juga geleng-geleng kepala. Goblok dalam hati gue. Tapi itu faktanya. Nonton Iwan pernah ngeliat gue orang nangis histeris. Ternyata jauh-jauh dari Malang ke Jakarta nonton Iwan. Begitu ngeliat begitu. Ya mungkin gue bisa memahami kenapa orang belain setengah mati terus begitu lihat nangis dia. Nonton filmnya layar tancap nonton filmnya. itu mending kalau konser masih mending ya. Goblok. Ini keluar kata goblok nonton film nangis. Gua tuh disinkronis lagi nih peristiwanya nih. Gua pengen nonton di tengah aja, ini paling enak nih. Udah lu ngetekin lah ya. Udah. Tengah jangan bergerak. Begitu bunyi, set. Anjing. Magnetnya kenceng. Nggak bisa di tengah lu. Mati gua nerabas ya kan. Ke depan panggung. Gua goyang. Gua kira gua mabok. Kok banyak buka oma di sini? Ada komunitas Roma palsu. Rompal itu yang namanya. Roma palsu. Yoi. Banyak gitu. Ya oma udah lembur, Fred. Udah. Konsep. Lah, kalau lu nonton film Lucy yang Luke Besson bikin, nah itu tuh udah kayak begitu. Ya kita. Jadi lu joget sama Rhoma Irama semua ya? Kok banyak oma? Tapi yang salah lu, bukan lu nih yang salah. Yang salah kondisi sekitar lu karena mukanya mirip semua. Wah, apa namanya? Menyalahkan kondisi, Fred. Kalau gue mengilustrasi. Kok banyak oma? Kita stop aja lah. Kita ujung-ujungnya oma lagi nih. Payah nih ngomongin ginian nih. Oke. Ya karena gue bisa ngomong oma karena di mata gue sampai sekarang baru oma sih yang nilai value yang bisa diapresiasi secara proses kekaryaan jauh ya, baru dia. Fix no debat. Nah, debat ya.
udahlah kita percuma lah bawa begini. Dia adegan lu pakai robek nggak? Pakai robek nggak nih? Jangan kau ini jangan cuy. Ini orang bikin jurnal kan sekolah dia brandnya kan. Biasanya ini buat SKS, ini buat syarat lulus nih coy. Biasanya syarat lulus tulis di jurnal. Anjing. Lu pengen ngarepin gue jadi apa ya? Agak callingannya kurang nih anjing. Ini syarat lulus coy, jangan coy. Syarat lulus nih. Paling enggak S2 nih. S2 paling enggak ini. Syarat lulus nulis dia mau dapat ijazah aku lulus jurnal. Jurnal ini kan ujung-ujungnya kita mau ngobrol apa juga nggak begitu, kita balik aja sebagai ya nggak, kita ujung-ujungnya ke Oma mulu dari tadi karena bisa jadi magnet nih yang lo bilang. Nggak usah lo lawan. Bukan pada itu aja sih sebenarnya. Kan sebagai tolak ukur udah kelar. Acara tadi udah bermetafor banyak sekali. Wajah-wajah yang dihasilkan dari musik dangdut. Udah. Walaupun akhirnya ujungnya lagi kayak dibilang mau lagu apa sekarang yang ngetop lagu Oma lagi. Ini musik udah beranak pinak. Baliknya ke situ lagi. Lah kan jadi emang Cobalah pada suatu masa itu pasti ntar begitu bosen-bosen nongol lagunya. Suruh stop tuh, masa Gedek. Bosen nongol lagunya. Ada ketek nongol lagunya. Ya. Lagi gedek rame malam terakhir. Gedek kereta malam. Lagunya siapa? Emangnya? Udah deh. Nanti kapan-kapan kita bahas saya lagi. Udah. Jadi ujung-ujungnya Oma ya. Simpo. Nggak usah jangan pakai ujung ya, udah ya. Oke, tapi kita harus sudahin nih. Habis kuotanya. Jadi kita yang ngabisin kuota aja. Jangan diujungin. Jangan, belum selesai. Ini belum selesai. Syahdu boleh nih dikasih dulu. Bisa kali di penutupannya suruh main nih. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Ku yakin ini semua perasaan cinta, tetapi hatiku malu untuk menyatakannya. Kembaliannya buat Neng ya. Dulu pakai ginian kan? Biar hitam nih. Ya, gitu aja. Mana biar tapi Mana Iya bir deh. lagi ya? Lo belum puasa ini ah. Oke, dah. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Ku yakin ini semua perasaan cinta, tetapi hatiku malu untuk menyatakannya. Bir 3. Kembaliannya buat Neng ya. Dulu pakai ginian kan? Biar hitam nih.